Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa syafi'ina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi ta'ala, pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan dan waktu luang untuk menghadiri atau untuk sama-sama mengkaji kitab Silsilah Ta'limil Lughah Al-Qiraah lil Mustawa Tsani. Baik. Silakan dibuka kitabnya. Sekarang ikhwah, kita masuk ke pelajaran yang keempat. Ini adalah pertemuan kita yang keempat, masuk pelajaran yang keempat. Baik. Pelajaran yang keempat, silakan buka di halaman Arba'ah wa Salatin, halaman 34. Silakan buka kitabnya di halaman 34. Baik. Judul kita pada malam hari ini adalah Al-Mamlakatu Al-Arabiyyatu As-Su'udiyah. Al-Mamlakatu Al-Arabiyyatu As-Su'udiyah. Baik, sebagaimana biasa, Ana bacakan teksnya terlebih dahulu. Taqa'u al-Mamlakatul Arabiyyatu As-Su'udiyatu fi Asia. Yahudduha minal gharbi al-Bahrul Ahmar wa minas syarqi Umman wal Imaratul Arabiyyatul Muttahidah wa Qatar wal Kuwait wal Khalijul Arabi wa minas syamali al-Urdun wal Iraqu wa minal janubi al-Yaman wa min ahammi muduniha Makkatul Mukarramatu wal Madinatul Munawwaratu war Riyadu wa hiyal Asimah wa Juddatu wa Taifu wa Dammamu wa Buraidah wal amtaru tanzilu 'alal mamlakati fis syita waz zira'atu fiha bil alatil hadithah wa qamatil mamlakatu bitahliyati miyahil bahri lil istifadati minha fis syurbi waz zira'ah wa sara juz'un kabirun minas sahra'i mazari'a khadra'a wa intasharat fiha zira'atul qamhi wal khudari kattamatimi wal khiyari. Taib. Itu dia teksnya ya, ikhwan. Taib. Sekarang kita minta antum untuk baca satu persatu. Ghalib Rizal, silakan baca. Taqa'u al-Mamlakatu al-Arabiyyatu As-Su'udiyatu fi Asia. Fi Asia. Yahudduha minal gharbi wal bahru al-bahru al-ahmaru wa minash syarqi Umanu wal imaratu al-arabiyatu al-muttahidatu
Waqataru wa qatar, waqatar wal wal Kuwait wal Halijul kha, Arabiyyah wal kha, wal Khalijul Arabiyyu wa minas samali al Urdunu wal Iraqu wa minal janubil wal janubi al Yaman. taib. Wa minal janubi al yaman. Taib, yakfi. Kemudian Andi Ashadi lanjutkan. Wa min ahammi muduniha. Bisa dinaikkan sedikit teksnya. Wa min ahammi madinah Muduniha. wa min ahammi muduniha Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah wa Riyadh wa hiyal asimatu Wahiyal asimatu. wahiyal asiyatu Asima. asimatu wajuddatu wattaifu waddama wayuraddu Waddammamu. waddamam wayuraddu Wabu. Waburaidatu. waburaidatu wal Baik. amtaru tanzilu alal mamlakati fi sa'ati wazara'atu fiha bil alatil hadisi Hadithati. hadiati waqamatil mamlukatu bitahuliyati mi'atil Miyahi. bahri lil as'iqadati Lil istifadati. minha fi syurbi wassuru'ati Wazzira'ati. wassira'ati Wazzira'ati. wasara juz'an kabira minas suhurai Minas sahra'i. Mazari'a. khadra'a wan tasra'atu fiha zira'atul qamhi wal khudari Kattamatimi. kattamatimil wal Khiyar. Taib. khiyar. Antum ada kitabnya nggak? Masih di percetakan Ustaz, belum saya ambil karena dari 200 lebih itu yang dicetak baru setengahnya Ustaz. Antum bayar berapa itu? Kebetulan di fotokopi aja Ustaz, per lembarnya itu yang dibayar nanti Ustaz. Oh begitu. Ada 243 halaman kalau nggak salah Ustaz kitabnya. Nah, jadi asal antum beli kitab aslinya langsung, ya, karena itu lebih murah dibandingkan antum cetak sendiri. Sudah banyak dijual di toko-toko online. Bisa di-share mungkin Ustaz, linknya di grup Telegram, nanti saya beli lewat toko online Ustaz. Antum tulis saja di Tokopedia nanti, silsilah gitu akan keluar, tinggal antum pilih nanti. Oh, baik, Ustaz. Sesuai dengan daerah tempat antum. Kalau harganya jauh, tempatnya jauh. Kalau Anda pilihkan tempat yang jauh, nanti antum kena ongkir jauh lagi. Cari yang tempat dekat dengan daerah antum. Siap Ustaz. Judulnya silsilah Ustaz ya. Nah, silsilah Qiraah Mustawa Tsani. Gitu. Jadi silsilah ini banyak kitabnya. Antum pilih yang Qiraah Mustawa Tsani.
Baik Ustaz, insyaallah Ustaz. Baik, kemudian selanjutnya ulang dari awal lagi, Muhammad Zubair, tolong. Nah, Ustaz. Taqa'ul mamlakatul arabiyyatus saudiyatu fi Asia. Yahudduha minal gharbil bahrul ahmaru wa minas syarqi Omanu wa minas syarqi Omanu. Jadi ada tasdid seharusnya di sini. Ummanu. Wal ummanu wal imaratul arabiyatul muttahidah wa Qataru wal Kuwaitu wal Khalijul Arabiyyu wa minas syamalil Urdunu wal Iraqu wa minal junubil Yaman Ja. Wa minal janubil Yaman. Baik, yakfi. Kemudian Muaz, lanjutkan. Ahami muduniha Makkatul Mukarramatu wal Madinatul Munawwaratu war Riyadu wa hiya al-asimatu wa Jiddatu wa Thaifu wa Dammamu wa Buraidah wal amtaru tanzilu alal mamlakati fis syita'i wazira'atu fiha bil alatil hadithati wa qamatil mamlakatu bi tahliyati miyahil bahri lil istifadati minha fisyurbi wazira'ati asarjun kabirun minas sahra imazara'a khadra'a wan tasyarat fiha zira'atu al-qamhi wal khudari. Terus at-tamatimi wal khiyar. Baik, Aji mawjud Aji? Baik, ikra dari awal ya Aji. Taqa'u Taqa'ul mamlakatul arabiyyatus saudiyatu fi Asia. Yahudduha minal gharbil bahrul ahmar wa minas syarqi Umman wal imaratul arabiyyatu muttahidatu wa Qataru wal Kuwaitu wal Khalijul Arabiyyu wa minas syamali Urdunu wal Iraqu wa minal janubil Yaman al-Yamanu. wa min ahammi muduniha Makkatul Mukarramatu Makkatul wal Madinatul Munawwaratu war Riyadu wa hiya al-asimatu wad Jiddatu wat Thaifu
والدمام وبريدة. Baik. Baik, Yofi. Baik, ini dia teksnya ikhwah. Yang berjudul Al-Mamlakatu Al-Arabiyyatu As-Su'udiyah. Baik, karena tadi antum Anda minta untuk membaca ya teks yang ada di kitab dengan melihat kepada yang berharokat. Sekarang coba mulai membiasakan membaca yang tanpa harokat. Ya, mulai membiasakan membaca teks yang sama, cuman harokatnya kita hilangkan. Baik. Anda perhatikan ke layar sini. Ini dia teksnya tanpa harokat. Baik. Anda bacakan, antum simak baik-baik. Ya, nanti akan Anda minta kembali antum untuk membaca. Ya, coba meraba-raba ya, harokat yang tepat apa. Ya, tanpa melihat ke teks yang ada harokatnya. Baik. Baik. Taqa'u al-mamlakatu al-arabiyyatu as-su'udiyyatu fi Asia. Taqa'u al-mamlakatu al-arabiyyatu as-su'udiyyatu fi Asia. Yahudduha minal gharbi al-bahrul ahmaru. Yahudduha minal gharbi al-bahru al-ahmaru. Wa minasyarqi Ummanu. Wa minasyarqi Ummanu. Wa minasyarqi Ummanu. Baik. Wal imaratu al-arabiyyatu al-muttahidatu wa Qataru wal Kuwaitu wal Khalijul Arabiyyu wa minas syamali al-Urdunu wal Iraqu wa minal janubi al-Yamanu. Baik, ada yang mau coba baca? Muhammad yasumu Ramadan. Baik, siapa namanya? Golib. Baik. Golib, tafadhol mulai dari Taqa'u. Taqa'u al-mamlakatu al-arabiyyatu as-su'udiyyah fi Asia. Terus Yahudduha min al-gharabi al-bahri al-ahmari wa min asyarqi ma Umman. Umman Wal wal imaratu al-arabiyyatu al-muttahidatu wa Qataru wal Kuwaitu wal Khaliju al-arabiyyu wa minasy syamali
minas syamali al-urduni al-urdunu wal iraqu wa minal janubi al-yamanu. Baik. Selanjutnya Ana bacakan atau yang lain simak baik-baik. Ya. Ini kita mulai sedikit demi sedikit mulai dari pertemuan sekarang ini untuk lebih familiar dengan teks-teks yang menggunakan tanpa menggunakan titik gitu ya. Kita mulai biasakan dari sekarang. Baik. Wa min ahammi muduniha. Jadi antum ingat-ingat harokatnya apa. Kita baca, antum ingat-ingat ini harokatnya bacanya gimana. Wa min ahammi muduniha Makkatul Mukarramatu wal Madinatul Munawwaratu war Riyadu wa hiyal asimatu wa Juddatu wat Taifu wad Dammamu. Ini kurang lam sih ya. Wad Dammam wa Buraidatu. Wad Dammamu wa Buraidatu. Wal amtaru tanzilu alal mamlakati fis syita'i. Waz zira'atu fiha bil alatil hadithati. Wa qamatil mamlakatu bitahliyati miyahil bahri lil istifadati minha fis syurbi waz zira'ati. Wa sara juz'un kabirun minas sahra'i mazari'a khadra'a wantasharat fiha zira'atul qamhi wal khudari kattamatimi wal khiyari Taib. Nah, jadi pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti akan Ana minta satu orang untuk membaca membaca teks tanpa harokatnya. Ada yang Ana minta untuk membaca pakai harokat, ada juga yang tidak menggunakan harokat. Taib. Nanti teks ini akan kita kirimkan ke grup untuk antum latihan membaca nantinya. Jadi jangan terbiasa hanya selalu menggunakan yang berharokat. Ya, belajar juga untuk menggunakan yang tanpa ada harokatnya agar terbiasa, karena kitab-kitab gundul ya itu nggak pakai harokat, kitab-kitab para ulama nggak pakai harokat. Taib. Sekarang kita lihat kepada maknanya, ikhwah. Al-mamlakatu al-arabiyatu as-su'udiyatu. Al-mamlakah, ya, al-mamlakah itu artinya kerajaan. Karena sistem pemerintahan Arab Saudi itu adalah kerajaan, maka dinamakan al-mamlakah. Al-arabiyah artinya bangsa Arab, suku Arab. Ya. As-su'udiyah artinya keturunan dari keluarga Saud, ya, Bani Saud. Jadi Bani Saud. Ya, jadi ada 3 kata di sini. Kerajaan Arab Saudi kita katakan. Kerajaan karena sistem pemerintahannya. Al-Arabiyah karena suku yang tinggal di situ suku Arab. Kemudian As-Su'udiyah karena yang memerintah adalah raja-raja dari keturunannya, keturunan Raja Saud yang pertama kali menyatukan Saudi Arabia dulu. Taib. Jadi kita lihat di peta di sini sebelum kita masuk ke teksnya. Kita lihat di peta di sini, inilah wilayah dari Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Su'udiyah. Ya, ini dia wilayahnya yang berbatasan, ya, perbatasan sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, ya, sebelah utara berbatasan dengan Urdun dan Kuwait, ya, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Dammam, ya, juga Kuwait sebagian wilayah Kuwait dengan Al-Khalij Al-Arabi, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Yaman. Ya, ini adalah disebut Jazirah Al-Arab. Ya, ini dinamakan Shibh, ya. Shibhu
al-jazirah al-arabiyah. Kalau nanti disebutkan Shibhul Jazirah al-Arabiyah, ini maksudnya. Ya, kerajaan Arab Saudi ini. Nama lainnya adalah Shibhul Jazirah al-Arabiyah. Ya, karena namanya jazirah itu artinya pulau. Nah, kalau ini kan bukan pulau ini. Ya, yang namanya pulau itu dikelilingi laut. Kalau ini hanya bagian sini saja yang tidak dikelilingi laut. Nah, seandainya di sini laut juga, maka dinamakan Al-Jazirah Al-Arabiyah. Tapi karena tidak ada laut di sini, ya, berbatasan dengan negara lain, maka dinamakan Shibhu. Shibhu artinya mirip. Taib. Itu dia peta dari atau perbatasan dari Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Sekarang kita lihat apa saja perbatasan-perbatasannya lebih lengkap, kemudian kota-kota yang ada di Mamlakah itu kota apa saja. Baik. Kita mulai. Taqa'u al-mamlakatu. Taqa'u artinya terletak. Taqa'u artinya terletak. Apa yang terletak? Al-Mamlakatu Al-Arabiyatu As-Saudiyah. Ini kita hitung satu kata ya. Ya, kerajaan Arab Saudi maksudnya. Kerajaan Arab Saudi itu terletak di mana? Di Asia. Ya, Asia, ya, benua Asia. Ya, di benua Asia. Benua sendiri, ikhwah, bahasa Arabnya adalah qarah. Ya, qaratun artinya benua. Qaratun. Jadi kalau kita mau bilang benua Asia, kita katakan qaratu Asia. Benua Afrika kita katakan qaratu Afrikia. Dan seterusnya. Taib. Yahudduha minal gharbi al-Bahrul Ahmar. Ya, yang membatasinya, ya, membatasi kerajaan Arab Saudi maksudnya. Ya. Yang membatasi kerajaan Arab Saudi minal gharbi dari sebelah barat. Ya, kita mulai dari arah sebelah barat. Nah, perbatasannya adalah Al-Bahrul Ahmar. Jadi sebelah barat Arab Saudi itu berbatasan dengan Al-Bahrul Ahmar. Al-Bahrul Ahmar itu artinya laut merah. Nah, bukan berarti warna merah ya, tidak, hanya nama saja. Al-Bahrul Ahmar artinya laut merah. Wa minasyarqi Umman. Dan perbatasan dari sebelah timur Umman. Ya, jadi al-gharb itu artinya barat, kita simpulkan dengan B di sini. Ya. Kemudian syarq itu timur, kita simpulkan dengan T. Wa minasyarqi Umman. Perbatasan sebelah timurnya kerajaan Arab Saudi itu adalah Umman. Umman pakai tasydid di mimnya ya, walaupun tidak ditulis di sini. Umman itu bahasa kita Oman ya. Negara Oman, Al-Mamlakah ya, Oman. Ya, kalau kita lihat di peta tadi, Oman itu yang ini, ya, Sultanatu Oman. Ya, ini dia Oman. Ya, ini dia. Taib. Wal Imaratu Al-Arabiyatu Al-Muttahidah. Al-Imarat Al-Arabiyah Al-Muttahidah. Ya, Al-Imarat Al-Arabiyah Al-Muttahidah ini nama negara, ya, panjang ya. Ya, kita singkat dengan ya Uni Emirat Arab atau UEA ya. UEA itu ya bahasa Arabnya ya Al-Imarat Al-Arabiyah Al-Muttahidah. Ya, artinya wilayah Commonwealth, wilayah persekutuan ya, dari negara-negara kecil di Arab dulu. Bersatu jadilah negara Uni Emirat Arab. Ya, Uni Emirat Arab. Baik. Kalau di gambar antum bisa lihat di situ ya, di peta Uni Emirat Arab itu yang ini ya, Uni Emirat Arab yang di pojok itu ya, Al-Imarat Al-Arabiyah Al-Muttahidah berbatasan dengan ya, Teluk Arab, yaitu namanya Al-Imarat Al-Arabiyah Al-Muttahidah atau bahasa kita Uni Emirat Arab, disingkat UE dan A, Uni Emirat Arab. Wa Qatar, negara Qatar ya, Qatar bahasa kita ya. Kalau tulisan Arabnya pakai qaf ya, Qatar. Ya, kalau bahasa Arabnya Qatar kita baca. Baik. Ini perbatasan Arab Saudi dari sebelah timur. Ada yang pertama tadi Oman, kemudian Uni Emirat Arab,
kemudian Qatar, kemudian apa lagi? Wal Kuwait, berbatasan juga dengan negara Kuwait. Wal Khalijul Arabi dan Al Khalijul Arabi. Al Khalijul Arabi artinya Teluk Arab. Jadi Al Khalij itu artinya teluk, ya. Perang teluk dulu di sini terjadi. Al Khalijul Arabi, ya, Al Khalij artinya teluk. Wa minas syamali, dan perbatasan dari sebelah Syamal. Syamal itu sebelah utara, ya. Ini kita simbolkan dengan U, utara. Perbatasan dari sebelah utara ada dua negara, yaitu Al-Urdun wal Iraq. Negara Urdun, ya, kemudian negara Irak. Wa minal janubi al-Yaman, dan dari sebelah selatan berbatasan dengan Yaman. Wa min ahammi muduniha, dan di antara kota-kotanya yang paling penting, ya, ahammi artinya paling penting. Mudun ini jamak dari kata Madinah, artinya kota-kotanya. Di antara kota-kota yang paling penting di kerajaan Arab Saudi itu adalah Makkatul Mukarramah, Makkah, wal Madinatul Munawwarah, kedua-duanya dinamakan Al-Haramain, war Riyadh wahiyal Asimah, dan juga kota Riyadh. Dan kota Riyadh ini adalah Al-Asimah. Al-Asimah artinya ibu kota. Ya, Al-Asimah artinya ibu kota. Wa Jeddah, Jeddah, ya, Jeddah kota, ya, kota yang sibuk juga, ya, selain ibu kota Riyadh. Wa Taif, kota wisata. Wa Dammam, kota pelabuhan. Wa Buraidah, itu juga Buraidah. Baik. Kota-kota ini, Makkah, Madinah, Riyadh, kemudian Jeddah, Taif, Dammam, dan Buraidah, bisa antum lihat di peta tadi, ya, di mana letak-letaknya. Nah, antum lihat di sini mungkin kurang jelas, ya. Antum bisa zoom nanti di situ. Nah, ini Makkah yang berbatasan dengan Taif, ya. Ini dalam lingkaran merah ini, ya, ada 3 di situ. Makkah, Taif, sama Jeddah. Nah, kemudian ada kota Madinah, di atasnya Makkah. Kemudian ada Dammam. Kemudian ada Riyadh, ini ibu kotanya, ada di tengah-tengah dia. Ya. Nah, ibu kotanya Riyadh. Kemudian ada satu lagi di situ yang tidak disebutkan tadi, Abha. Ya, Abha. Ini nama-nama kota yang terkenal, kota-kota besar di negara Arab Saudi. Taib. Wal amtaru tanzilu 'alal mamlakati fi syita. Al amtar ini adalah jamak dari kata matarun, artinya hujan. Jadi hujan-hujan artinya. Hujan-hujan turun di mamlakah di Arab Saudi fi syita, di musim dingin, ya, di musim dingin. Kalau di Indonesia kan sepanjang tahun, ya, hujannya. Ya, fi syita. Kalau di sana hanya di musim dingin saja. Ya, hanya di asyita. Asyita ini sudah kita pernah pelajari di Arabia Baina Yadaik, ya, artinya musim dingin. Wa zira'atu fiha, zira'ah artinya pertanian, bercocok tanam, fiha di Arab Saudi, bi menggunakan al-alat. Al-alat, ya, alat, ya, artinya alat-alat. Pertanian di sana di Arab Saudi menggunakan alat-alat al-hadithah. Al-hadithah artinya baru. Maksudnya alat-alat modern, ya, baru modern, itu al-hadithah. Wa qamatil mamlakatu bi tahliyati miyahil bahri. Qamatil mamlakatu. Qama di sini artinya melakukan, ya, bukan berdiri artinya di sini. Kalau qama di awal kalimat itu kebanyakan artinya melakukan. Kerajaan Arab Saudi melakukan apa? Tahliyah. Tahliyah artinya penyulingan, ya, atau penyulingan, ya, air laut disuling, ya. Bitahliyati miyahil bahri. Jadi karena di sana kan susah air di Arab Saudi, jadi air laut itu disuling, dimurnikan, ya, agar bisa diminum. Lil istifadati minha, untuk dimanfaatkan. Istifadah artinya dimanfaatkan. Untuk dimanfaatkan fisyurbi, ya,
untuk minum, waziro'ah juga untuk pertanian tadi. Karena kalau pakai air laut tanaman tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Wasara juz'un kabirun minas sahra'i, dan berkat hal tersebutlah soro artinya menjadi, ya. Maka juz'un kabirun, ya, sebagian besar. Ya, juz'un kabirun artinya bagian besar, banyak maksudnya. Ya, bagian besar dari as-sahra, dari padang pasir, menjadi apa? Mazari'a khadra'a. Mazari artinya ladang-ladang. Namanya gurun pasir kan tandus, ya. Karena banyaknya air sekarang disebabkan setelah menyuling air laut tadi, maka gurun tadi, padang pasir tadi menjadi ladang-ladang yang khadra, yang hijau. Ya, menjadi ladang-ladang yang hijau. Wantasyarat fiha, ya, menyebar di sana, di Mamlakah Arabia maksudnya. Intasyarat artinya menyebar, maksudnya banyak orang melakukannya. Apa yang menyebar? Zira'atul qamhi, ya. Zira'atu al-qamhi, pertanian. Al-qamh artinya gandum. Pertanian gandum. Wal khudar. Al-khudar artinya khadrawat, sayur-sayuran. Ya. Wal khudar artinya sayur-sayuran. Kat-tamatimi wal khiyari. Apa contohnya? Sayur-sayuran kan banyak, ya. Nah, apa contohnya? Ka artinya contohnya atau seperti. At-tamatim. At-tamatim artinya tomat. Ya, tamatim artinya tomat. Wal khiyari. Wal khiyar artinya timun, ya, buah timun. Baik. Jadi negara yang tadinya kering, ya, setelah mereka mampu untuk menyuling air, ya, memurnikan air, akhirnya banyak muncul ladang-ladang yang hijau di tengah gurun pasir tadi. Taib. Ini dia teksnya, Iwah, maknanya. Silakan ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Tafadhalu. Apa Ustaz? Tafadhal. Tadi waqamatul mamlakatu Waqamat. Waqamat, dan telah melakukan al-mamlakah bitahliyah, penyulingan, Ustaz. Tahliyah artinya penyulingan. Bi tidak perlu diartikan. Miyari apa Ustaz tadi? Miyah artinya air. Al-bahar, laut, air laut. Nama ini Ustaz satu lagi, syurbi. Asyurbi. Syurbi artinya minum. Ya. Oh iya. Syurbi artinya minum, untuk minum. Baik. Apa? Ustaz, ana izin tanya. Tafadhal. Yang wamin ahami muduniha artinya apa Ustaz? Wa min ahammi muduniha. Min artinya di antara. Ahammi artinya paling penting. Dari kata muhim artinya penting. Maka ahammi artinya paling penting. Nah, di antara yang paling penting apanya? Muduniha. Kota-kotanya. Jadi Madinah zamannya mudun. Ya, kota-kota artinya. Kota-kota di Arab Saudi. Maka artinya dan di antara kota-kota Arab Saudi yang paling penting adalah disebutkan di titik 2 sini, ya. Setelahnya ada Makkah, Madinah, Riyadh, Jeddah, dan seterusnya. Baik, paham, ya? Cukup. Syukuran Ustaz. Afwan, saya Ustaz mau bertanya, Ustaz. Betul? Ya Ustaz, yang kata yang di bawah itu mazari'ah. Mazari'ah itu saya lihat ra-nya tidak menggunakan apa namanya harakat, ya Ustaz. Mazari'ah. Ya, mazari'ah maksudnya yang di tempat yang apa namanya, yang huruf yang lain kan saya lihat ada harakatnya di bawah. Kenapa ini tidak ada ini Ustaz?
Kenapa roknya nggak ada harokatnya gitu maksudnya? Iya, betul Ustaz. Tapi maksudnya huruf yang lain kayak itu minas sahra'i. Mim dengan hamzah itu ada harakat di bawahnya tapi ra-nya nggak ada. Taib. Allah a'lam, mungkin ketinggalan ya, mungkin ketinggalan. Seharusnya memang ada harokatnya di situ ya. Ya, karena yang lain ada harokat. Ada beberapa kata juga nggak ada harokatnya sih, misalkan kabirun, baknya nggak ada harokatnya, dan sebagainya. Nah, karena sudah jelas ya. Biasanya kata-kata yang sudah jelas harokatnya tidak ditulis. Jadi penulis menganggap kita sudah tahu harokatnya. Jadi beliau tidak menuliskan harokatnya. Kemungkinan seperti itu. Jadi yang benar di sini kasroh mazaria. Type. Yang lain silakan. Ada yang tanyakan lagi? Jelas semua? Maaf Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Fadal. Cuman bukan di dia lagi ini. Nah, Fadal. Di pertanyaan bab kedua Ustaz. Di halaman berapa? Sebutin aja, jangan. Namanya gitu. Kenapa? Intazir Ustaz. Kalimatnya katanya itu apa? Halamannya lupa Ustaz. Tapi kalimatnya ini lupa. Gimana bunyi kalimatnya? Ini Ustaz. Bunyi kalimatnya istakhrajtuhu. Istakhrajtuhu. Istakhrajatuhu. Istakhraja itu artinya mengeluarkan. Antum ngurus KTP ya. Kemudian KTP antum sudah jadi, itu namanya istakhraja. Bukan mengeluarkan baju dari lemari, misalkan mengeluarkan buku dari meja, bukan ya. Istakhraja itu mengeluarkan kayak dokumen-dokumen seperti itu. Jelas ya? Mengeluarkan paspor gitu Ustaz ya. Paspor, KTP, akte kelahiran, SIM, dan seterusnya. Kayak begitu. Jelas insyaallah. Baik. Yang lain? Wade? Mau tanya satu lagi. Tafadhol. Mengenai yang baca tadi yang Arab gundul ya. Kalau misalkan kan kalau diperhatiin kebanyakan kalau depannya ada waw sebelumnya domah, itu bisa buat diciriin gitu nggak Ustaz? Atau kayak depannya alif berarti sebelumnya fathah. Kalau ya sebelumnya kasroh, bisa diciriin gitu nggak kalau kita baca kayak gitu? Bisa. Harus Bisa seperti itu ya. Jadi kalau antum ketemu 3 huruf vokal itu alif, waw, dan ya. Kalau alif wajib sebelumnya pasti fathah. Nggak mungkin yang lain. Ya, nggak mungkin yang lain. Pasti dia dibaca fathah. Itu kalau alif. Tapi kalau waw sama ya, waw misalkan kalau ada waw sukun, kemungkinan sebelumnya itu berharokat ya, fathah. Bisa juga. Tapi mayoritas dia pasti berharokat dhamma. Nah, karena waw sukun itu bunyinya u. Harokat yang sesuai dengan bunyi u adalah dhamma. Gitu. Jadi bisa nggak fathah? Bisa saja. Misalkan dikata saum, ya kan? Saum bisa fathah. Ya, maka bisa fathah, bisa dhamma. Tapi dhamma yang lebih banyak di situ. Kalau kasrah bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kasrah tidak bisa. Ini thiqal namanya. Ya, berat di pengucapan. Kalau berat di pengucapan maka tidak ada di dalam bahasa. Ya, kalau menyelisih seperti ini dalam ilmu tajwid, kalau untuk belajar ilmu tajwid ini dinamakan madlin, ya, madlin namanya. Nah, kalau sebelumnya itu berharokat fathah, ya, baina, kan, ya, sauma, ya, saufa, itu madlin namanya, ya, madlin. Ya, kemudian kalau ya sukun itu bunyinya i, maka harokat yang sesuai adalah kasroh. Akan tapi bisa nggak harokatnya di situ fathah misalkan sebelumnya? Bisa saja,
tapi jumlahnya sedikit atau jarang. Contohnya di kata baitun. Baitun. Ya, kenapa nggak bitun? Ya, kalau bitun kan lebih enak pengucapannya ya. Nah, itulah dia. Jadi, ya, kalau ada ya sukun, maka besar kemungkinan sebelumnya itu berharokat kasroh. Ya, besar kemungkinannya. Tapi tidak menutup kemungkinan berharokat fathah juga. Gitu. Jelas maksudnya? Jelas sama Baik. Kemudian yang lain? Ada yang tanyakan? Udah? Jelas semua ya? Insyaallah. Baik. Jelas, Ustaz. Baik, coba antum lihat ke al-kalimat al-jadidah. Al-kalimat al-jadidah di awal tadi. Ya. Ini ada beberapa kosakata tadi. Hadda yahuddu. Jadi kata yahudduha. Artinya tadi membatasi ya. Yang ini ya. Nah, jadi hadda yahuddu artinya membatasi. Ya. Hadda yahuddu artinya membatasi. Pernah dengar kata hudud ya? Hudud. Tilka hududullah. Batasan artinya. Ya, hudud artinya batasan. Jadi membatasi maksudnya di sini membatasi dari sisi ilmu geografinya. Geografi artinya ilmu geografi ya. Dalam pembahasan ilmu geografi. Ya. Misalkan kita mengatakan Malaysia atau Indonesia berbatasan dengan Malaysia di sebelah utara. Nah, itu namanya hadda yahuddu. Berarti hududnya Indonesia di sebelah utara itu adalah Malaysia. Hududnya di sebelah timur itu adalah Papua dan seterusnya. Papua Nugini. Itu namanya hudud, ya, batasan. Fiilnya hadda yahuddu. Kemudian gorbun, syarkun, syamalun, janubun. Ini adalah arah mata angin. Ya. Arah mata angin itu ada 4. Gorbun, barat, syarkun, timur, syamal, utara, janubun, selatan. Mudunun tadi sudah. Amtarun, fallahun. Fallah artinya petani ya. Qamhun, ya, gandum, tomatim, tomat, khiyar, timun, tahliyah, penyulingan air atau pemurnian air, sahra, gurun pasir atau ya padang pasir gitu, mazari, ladang-ladang, istifadah, mengambil manfaat, alat, artinya alat-alat, intasyara, yantasyiru, menyebar, zira'ah, pertanian. Baik, ini kalau bisa dihafalkan kosakata ini ya, karena penting di awal-awal belajar bahasa Arab untuk menghafalkan kosakata. Baik. Baik. Udah, ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Teksnya mafhum insyaallah ya. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan pembahasannya, ikhwah. Nanti silakan antum jawab tadribat-tadribatnya. Tadribat dari pelajaran-pelajaran sebelumnya juga ya jangan lupa untuk dijawab ya. Karena masih baru beberapa doang yang sudah mengerjakan tugas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Jadi dikerjakan nanti tadribat-tadribat yang ada, kemudian ditanyakan ya yang kurang jelas. Ya, pembahasan yang kurang jelas mohon untuk ditanyakan langsung nanti. Ya. Kalau ada yang antum tidak tahu jawabannya atau bagaimana cara menjawabnya, silakan ditanyakan. Ya, bisa antum tanya di grup atau bisa japri Anda langsung. Baik, ya tadribatnya dikerjakan semua nanti ya. Baik. Apa Ustaz? Kalau melampaui bahasa Arabnya itu kan apa? Melampaui apa Ustaz bahasa Arab? Melampaui apa dulu? Kalau melampaui batasan kita katakan tajawaza ya tajawazu. Tajawaza ya tajawazu. Oh beda jadi tajawaza. Ya.
Batasan di sini nggak bisa kita melampaui satu kata terus ditambahin batasan, nggak bisa ya? Nggak bisa, beda. Maka kalau melampaui batasan kita mengatakan tajawaza al-hadd. Ya, tajawaza al-hadd. Tulisnya begini. Ya. Tajawaza fulan al-hadda. Ya. Tajawaza fulan al-hadda. Ya, artinya fulan melampaui batasan. Al-hadda artinya batasan. Ya. Fulan melampaui batasan. Tajawaza al-hadda, tajawaza al-hudud. Nah, itu maksudnya. Ya. Kalau antum baca pengertian dari Ibnul Qayyim atau pengertian dari ulama-ulama Ahlussunnah terhadap kata at-taghut, ya, wajtanibut taghut, apa pengertian para ulama tentang taghut? Mereka mengatakan kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Ya, kullu ma tajawaza bihil al-abdu haddahu. Ya, setiap sesuatu yang hamba itu melampaui batasan, ya, dalam hal tersebut, ya, entah dalam memuliakan, kalau berlebihan dalam memuliakan, berlebihan dalam mengagungkan, berlebihan dalam sampai tingkatan menyembah, ya, maka apa yang antum sembah itu namanya taghut. Itu pengertiannya, tajawaza al-hadda. Type. Wajah sendiri artinya melampaui, betul Ustaz ya? Nah, ditambah dengan al-hadda, batasan, melampaui batasan. Syukran Ustaz. Baik. Afwan Ustaz, mau nanya. Tafadhol. Yang taqa'ul mamlakatul arabiyatu su'udiyatu Ustaz. Kenapa taqa'u Ustaz bukan yaqa'u? Karena di situ al-mamlakatu muannas, jadinya taqa'u. Oh ya Ustaz. Muannas ya. Jadi taqa'u kan domirnya hiya di situ kan. Hiya kembalinya ke al-mamlakah. Ya Ustaz, Masya Allah. Syukur Ustaz. Baik. Yang lain ada yang tanyakan? Jelas semua? Baik, kalau tidak ada, kita sekarang masuk ke bab pembahasan tentang tasrif fi'il madi. Ya, kita akan mulai bab tasrif dari mulai malam ini sampai pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan sebelumnya, untuk antum yang belum hadir atau belum menyimak pertemuan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu wazan. Ya, apa yang disebut dengan maf'ul ain. Nah, kita juga sudah membahas. Kenapa? Suaranya gemeresak Ustaz Afwan. Kalau sekarang masih? Sudah bagus Ustaz. Sudah, tapi agak kecil Ustaz. Baik, anak kemarin headset anak sempat kemasukan air ya, jadi agak kecil suaranya jadi. Type nasyid. Nah, nanti insyaallah kita beli yang baru. Type. Alhamdulillah lebih jelas Ustaz. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu wazan. Wazan fa'ala. Sudah kita bahas kemarin di pertemuan sebelumnya. Maka kita akan mulai pembahasan tentang tasrif. Ya, tasrif. Nah, tasrif itu sendiri, ikhwah, ya, artinya adalah perubahan. Tasrif artinya perubahan. Makanya ilmu shorof, ya, maksudnya adalah ilmu perubahan. Perubahan apa? Perubahan suatu kata, bentuk suatu kata, wazan suatu kata. Kataba menjadi yaktubu, ini namanya tasrif. Fi'il madi menjadi fi'il mudhari. Ya. Doroba menjadi dorobata, ini namanya tasrif fi'il madi juga. Perubahan fi'il madi. Ya, perubahan fi'il madi. Kalau kita mengatakan ini namanya tasrif, perubahan maksudnya. Taib. Maka domir ikhwah dalam bahasa Arab, ya, atau kata ganti dalam bahasa Indonesia, ya, berbeda-beda. Dalam bahasa Indonesia juga begitu kan? Ada dia, saya, mereka, kamu, kalian, dan seterusnya. Maka dalam bahasa Arab juga begitu. Tasrif, domir itu berbeda-beda.
Maka perbedaan domir itu ikhwah mempengaruhi ya, kata kerjanya. Ya. Jadi kalau domirnya huwa, kata kerjanya berbeda dengan kalau domirnya huma atau domirnya hum. Berbeda-beda dia. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak begitu. Saya pergi, kamu pergi, dia pergi, mereka pergi. Semuanya sama, pergi. Nggak ada perubahan. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak. Kata kerjanya akan berubah mengikuti perubahan kata gantinya. Kalau kata gantinya ini, maka dia akan berubah menjadi yang ini, begitu. Ya, maka setiap kata kerja itu akan mengalami yang namanya tasrif, perubahan. Kok bisa berubah-ubah? Tergantung kepada kata gantinya. Kata gantinya apa? Maka seperti itulah, ya, seperti itulah domirnya nanti. Apa namanya? Fiilnya. Type. Maka sekarang kita akan mulai dari tasrif fiil madi. Fiil madi sebagaimana antum ketahui bahwasanya kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3. Madi, mudhari, dan amr. Madi, mudhari, dan amr. Nanti kita akan bahas perincian masing-masing. Jadi kata kerja itu ada kata kerja lampau, sekarang, akan datang, atau kata kerja perintah. Ya. Kata kerja lampau itu yang disebut dengan fiil madi. Yang itu akan kita bahas sekarang. Ya, jadi kita mulai dari madi dulu, baru nanti kita ambil mudhari, kemudian baru kita ambil amr. Baik. Huwa, huma, hum. Perhatikan ke sini. Huwa, ya, itu artinya dia, laki-laki 1 orang. LK itu maksudnya laki-laki dan 1 orang. Kalau Anda mengatakan huwa talibun, berarti objeknya di situ hanya 1 orang laki-laki. Huma itu mereka, laki-laki 2 orang. Kalau ada 2 orang, Muhammad sama Zaid, maka kita katakan huma. Kemudian kalau 3 orang, 4 orang, dan seterusnya, kita katakan hum. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia mereka itu bisa 2 orang, bisa lebih. Kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Ya, kalau 2 orang namanya huma, kalau 3 orang dan seterusnya disebut hum. Type. Maka kita ambil contoh fiil di sini adalah zahaba. Jadi kalau kita mengatakan zahaba, ini pelakunya adalah huwa. Kataba, jalasa, qara'a, ya, dan seterusnya, semua itu pelakunya adalah huwa. Ya, meskipun di dalam kalimat nanti tidak muncul domir huwanya. Misalkan dikatakan zahaba ilal masjid, nggak ada huwa di situ. Tapi tersembunyi huwanya. Antum pahami dari kaidah ini bahwasanya ya, kata ganti huwa itu tidak nampak dia. Ya, tidak nampak di dalam kalimat. Ya, jadi tidak kelihatan ya, tidak kelihatan domir huwanya itu dalam kalimat. Hanya yang kelihatan fiilnya zahaba. Berarti kalau antum artikan zahaba artinya dia telah pergi. Zahaba artinya pergi. Doroba, dia telah doroba. Qoro'a, dia telah qoro'a. Begitu seterusnya. Meskipun di situ tidak disebutkan kata ganti huwanya. Tapi antum paham dari wazannya. Nah, itu diterjemahkan dengan dia. Type. Nah, maka kalau huma, ya, fiilnya sama, zahaba juga, tapi ada perubahan. Kita tambahkan alif di akhirnya. Jadinya zahaba, panjang. Nah, jadi panjang pendek dalam bahasa Arab itu merubah makna. Kalau antum membaca zahaba pendek, berarti yang pergi itu 1 orang laki-laki. Kalau antum baca panjang zahaba, berarti yang pergi 2 orang laki-laki. Kalau antum bilang qoro'a pendek, berarti ya 1 orang laki-laki yang membaca. Qoro'a membaca. Kalau antum katakan qoro'a, berarti 2 orang laki-laki yang membaca. Jalasa, jalasa artinya duduk. Kalau antum jalasa pendek, berarti di situ 1 orang yang duduk. Tapi kalau antum panjangkan jalasa, berarti ada 2 orang laki-laki yang duduk. Nah, itu dia di domir huma. Kemudian kalau hum ya sama zahaba juga, tapi kita tambahkan wawu dan alif setelahnya. Ya, jadinya ya ba ini perhatikan ba di sini ya. Ba itu tadi harokatnya apa? Fathah ya. Fathah.
Maka sekarang, ya tadi ada pertanyaan tentang ini. Ya, ini dia bentuk pertanyaan antum tadi itu. Ya, kalau waw sukun itu bunyinya u. Nah, maka harokat sebelumnya itu lebih cocok pakai dhamma. Ya, makanya di sini zahabu. Ya, dhamma di sini. Zahabu. Boleh nggak zahabau? Nggak boleh kalau di sini. Karena lebih cocok di sini menggunakan dhamma. Maka harokat ba tadi di domir huwa fathah, di domir huma fathah, di domir hum harus dirubah menjadi dhamma. Kenapa? Karena setelahnya tadi kita tambahkan waw. Waw itu bunyinya u. Harokat yang bunyinya u itu adalah dhamma. Baik. Jadi yang warna merah ini adalah tambahan. Yang warna hitam ini adalah asal kata kerjanya. Bentuk aslinya. Zahaba. Tambahkan waw dan alif jadinya zahabu. Alif ini nggak ada gunanya di sini ya. Ini namanya alif farikoh. Nanti akan kita jelaskan itu. Baik. Jadi 3 domir ini ikhwah. Huwa, huma, hum. Ini namanya domir goib. Goib itu orang ketiga. Ya. Misalkan ya, di kelas ini ada si golib misalkan. Ya, Ana ketemu sama golib. Kemudian Ana membicarakan Aji misalkan. Ya. Ana sama golib membicarakan Aji. Maka Ana yang berbicara itu namanya orang pertama, mutakalim istilahnya. Kemudian golib lawan bicara Ana itu namanya mukhotob, orang kedua. Kemudian yang Ana bicarakan, ya, yang kita berdua bicarakan yaitu Aji, itu namanya goib. Jadi orang ketiga ya, itu disebut goib dalam bahasa Arab. Yang tidak hadir, yang sedang kita bicarakan. Misalkan kita membaca hadis Nabi. Ya, hadis Nabi. Kita tidak ikut menyaksikan peristiwa-peristiwa di zaman Nabi. Maka di situ banyak menggunakan dhamir goib. Ya, banyak menggunakan dhamir goib. Zahaban Nabi, qala an-Nabi, qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Nabi SAW bersabda. Ya, qala di situ. Qala dhamir huwa. Ya, kenapa enggak dhamir yang lain? Ya, karena memang di situ goib. Ya, di situ goib. Qala Rasulullah berarti dia menceritakan perbuatan Nabi. Ya, baik. Ini namanya dhamir goib. Baik. Sekarang tadi kan fiilnya contohnya zahaba. Kita ganti dengan fiil yang lain yaitu doroba. Maka berarti humanya apa ikhwah? Kalau huma jadinya apa? Doroba. Ditambahkan apa tadi? Doroba. Ditambahkan alif. Jadinya doroba. Doroba. Nah, kemudian hum jadinya apa? Doroba ditambahkan Dorobahu. Nah, doroba ditambahkan waw. Ya, jadinya apa? Dorobu. Bukan dorobau ya, dorobu. Kalau Anda katakan jalasa menjadi jalasu. Nah, jalasu. Taib. Jelas semua ya? Taib. Nah, sekarang ada berapa kata kerja di sini? Kita mulai dari jalasa. Ya, silakan antum tasrif menjadi huwa, huma, hum. Ya, berarti jalasa, humanya apa? Jalasa. Kemudian humnya? Jalasu. Kemudian syariba. Syaribu. Nah, jalasu, syariba, syaribu. Kemudian sa'uba, sa'ubu. Kemudian syakaro, syakaru. Kemudian akala. Akalu. Sami'a. Sami'u. Taib. Ini dia ikhwah ya. Taib. Coba ana minta dari al-akh Muaz.
Taib. Tasrif jalasa, huwa huma humnya. Huwa jalasa. Huwa jalasa, huma jalasa, hum jalasu. Taib. Syariba. Syariba, huma syariba, hum syaribu. Taib. Kemudian sa'uba. Huwa sa'uba, huma sa'uba, hum sa'ubu. Sa'ubu. Taib. Haji. Lanjutkan. Nah, Ustaz. Syakara. Syakaru. Taib. Kemudian akala. Akalu. Taib. Kemudian sami'a. Sami'u. Taib. Ini dia ya, ikhwah ya. Yang lain insyaallah bisa ya. Insyaallah Ustaz. Taib. Jadi sedikit dulu ya. Kita mulai dari huwa, huma, hum. Nanti insyaallah kita lanjutkan di domir selanjutnya. Sedikit demi sedikit insyaallah. Ya, karena ini sifatnya hanya materi tambahan saja ya. Tetap materi utama kita adalah qiraah. Ya, karena ini kaidah shorof, ini hanya materi tambahan saja. Bagi antum yang sudah pernah belajar, mungkin ini terasa pelan sekali. Ya, karena kita menyesuaikan dengan kawan-kawan yang belum belajar juga, yang belum ada dasar sama sekali, maka kita buat pembahasannya seringan mungkin ya, agar kawan-kawan yang belum ada dasar juga bisa belajar di sini. Dan antum yang sudah ada dasar, antum bisa jadikan ini sebagai tempat untuk memurojaah, untuk mematangkan kembali apa yang sudah pernah antum pelajari di tempat-tempat yang lain. Taib. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita tutup? Apa nih Ustaz? Tonton. Anda mau tanya. Berarti yang sering dihafalin akala yakulu aklan misalnya. Syariba yasrubu surban itu yang pertamanya pasti domir huwa semua Ustaz? Naam, domir huwa semua itu ya. Karena domir yang paling kuat itu adalah domir huwa. Asal domir itu adalah huwa. Berarti huwa, zahaba ya. Kemudian ya yazhabu ya, yajlisu, yaqra'u ya, hanya beda jenis saja. Kalau zahaba itu madi, yazhabu itu mudhari. Domir sama-sama domir huwa. Adapun kalau masdar tidak menggunakan domir dia ya. Kalau masdar tidak. Hanya di fiil saja, fiil madi sama mudhari saja. Kalau fiil amar pun hanya di mukhatab saja nanti. Syukran Ustaz. Jazakallah. Taib. Yang lain? Jelas semua? Ada yang tanyakan? Pardon? Ya, Ustaz, apakah kita dibebani misalnya dengan tugas untuk menghafalkan beberapa kosakata, misalnya sebelum pertemuan berikutnya kita disuruh menghafal 5 kosakata gitu. Taib. Jadi kan antum melihat di setiap pembahasan itu ada al-kalimatul jadidah ya. Coba Anda lihat di sini. Ya, antum lihat di sini. Al-kalimatul jadidah ini. Nah, ini sebenarnya yang harus dihafalkan. Ya. Kotak-kotak yang kata-kata yang ada dalam kotak ini seharusnya dihafalkan. Nah, jadi ya walaupun Anda tidak minta dari antum ya, antum harus hafalkan juga kosakata-kosakata ini. Nah, begitu ya. Jadi kesadaran sendiri untuk menghafalkan. Ya, kesadaran sendiri untuk menghafalkan. Karena ikhwah, percuma antum belajar bahasa Arab selama apapun, nggak mau ngapalin kosakata yang akan bisa. Nah, hanya itu kuncinya. Ya, jadi semangat menghafalin kosakata. Ya, kalau ada yang mau nyetor hafalan kosakata ke ana, ya ana akan dengan senang hati untuk menyimak. Ya. Tapi kalau kita bahas di pertemuan seperti sekarang, antum nyetor ketika sedang pertemuan begini, akan memakan waktu banyak jadinya. Ya, itulah kenapa ana nggak nagih antum di setiap pertemuan. Akhi, setorkan hafalan kosakatanya. Nggak begitu, karena nanti akan memakan banyak waktu nanti. Ya. Maka antum hafalkan sendiri, mau setorkan ke teman-teman yang lain atau setorkan ke ana, silahkan. Taib. Kesadaran sendiri saja. Ya. Kalau antum merasa ini penting, maka dihafalkan. Karena ana juga pribadi dulu ikhwah pernah belajar kitab yang sama. Di awal-awal belajar ana juga pakai kitab ini dulu, dan guru-guru ana dulu juga meminta untuk menghafalkan. Ya, meminta untuk
menghafalkan kosakata yang ada di Al-Kalimat Al-Jadidah. Itu setiap hari itu. Harus sampai hafal. Tidak boleh keluar dari kelas kalau belum hafal semua Al-Kalimat Al-Jadidah. Nah, Ustaz. Yang lain ada yang tanyakan? Cukup Ustaz, syukran. Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Natafi bihadzal qadar wa nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Jangan lupa subscribe. Ikut ada.